Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan soleha? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak ustazah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar ya nak ya. Mari bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, di sini kita masih belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, muatan IPA KD 3.8 dan 4.8, kerusakan lingkungan. Manusia berinteraksi dengan sesamanya serta dengan lingkungannya. Interaksi antara manusia dan lingkungan yang tidak seimbang akan menimbulkan berbagai masalah. Tidak jarang manusia merusak lingkungan untuk kepentingan dirinya tanpa memperhatikan kelangsungan hidup hewan dan tumbuhan. Berikut beberapa contoh kegiatan manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama yaitu ada membakar hutan. Hal tersebut mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal atau habitat dan sumber makanannya. Yang kedua, menggunakan bom atau pukat harimau untuk menangkap ikan di laut. Hal tersebut dapat mengakibat rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Ini merupakan perbuatan yang tidak baik ya nak. Kalau antum mau memancing ikan misalnya, itu gunakanlah pancingan ya nak ya. Yang ini adalah contoh yang tidak baik kita tiru. Penangkapan hewan untuk diambil dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri tadi ya nak ya. Nah misalnya di hutan itu terdapat hewan-hewan seperti harimau ya nak ya, ular dan sebagainya. Nah hewan-hewan tersebut itu mereka ambil ya nak ya, kemudian mereka apakan ya, mereka manfaatkan dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri. Ini hal tersebut tentu mengakibatkan berkurangnya jumlah hewan. Akibatnya terjadi kelangkaan hewan tersebut sehingga ekosistem menjadi terganggu. Misalnya kulit ular dimanfaatkan sebagai bahan untuk pembuatan tas, dompet dan lain sebagainya. Hal ini tentu mengakibatkan jumlah ular itu akan berkurang ya nak ya. Sekarang kita masuk ke muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 bagian-bagian tumbuhan. Nah, akar. Pasti anak ustazah sudah pernah melihat akar ya nak ya. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Secara umum jenis akar ada dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu, contohnya padi, dan jagung. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua, contohnya mangga dan jambu. Nih anak, contoh akar serabut berbentuk seperti serabut dengan bentuknya berukuran kecil. Sedangkan akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utamanya. Ini dia ya nak ya. Nah, fungsi akar. Yang pertama, fungsi akar yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua, menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhnya. Ketiga, menyimpan cadangan makanan.
Ada beberapa bentuk akar lain pada tumbuhan tertentu. Misalnya, yaitu akar gantung. Keluar dari bagian atas tanah dan bergantung di udara. Contohnya adalah pada pohon beringin. Ini deh nak ya contohnya. Pada pohon beringin tadi, akar gantung keluar dari bagian di atas tanah dan bergantung di udara. Kemudian akar napas muncul ke permukaan tanah untuk masuk udara. Contohnya pada pohon bakau dan jenis api-api. Ini deh nak ya contohnya akar napas. Selanjutnya akar tunjang. Akar tunjang tumbuh ke segala arah untuk menunjang batang. Contohnya pada pohon pandan. Ini deh nak ya contoh akar tunjang. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain: A. Mengeluarkan air, zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang B. Tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang C. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Ini batang berkayu, memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Batang basah dan berongga memiliki kandungan air dan udara yang lebih banyak ya nak. Ini batang basah tadi. Yang ketiga yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Selain itu, daun juga berguna sebagai tempat penguapan air dan sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Misalnya, bentuk tulang daun menyirip. Ini deh nak ya. Bentuk tulang daun menyirip. Bentuk tulang daun menjari. Ini nak ya kayak jari ya nak ya. Bentuk tulang daun sejajar. Ini dia. Bisa antum lihat ya nak. Yang keempat, bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan karena pada bunga terdapat alat-alat perkembangbiakan yaitu putik dan benang sari. Ini bisa kita lihat ya nak bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga bisa antum lihat di sini ya nak ya. Ada mahkotanya. Ini mahkotanya, kepala sari, benang sari. Tuh bisa antum lihat di situ bagian-bagian bunganya. Kemudian yang kelima, buah dan biji. Buah dan biji merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Kalau tadi anak ustazah, materi kita tentang muatan IPA hari ini. Tentang kerusakan lingkungan tadi anak ya, kemudian bagian-bagian tumbuhan. Semoga antum paham tentang apa-apa saja bagian-bagian tumbuhan, kemudian apa saja yang merusak lingkungan kita. Oke, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.